Oke. Thank you teman-teman sudah hadir hari ini. Kita lihat dari flyer itu bukan clickbait ya, beneran flyernya. Beberapa kayaknya bulan lalu deh, aku dikontak, katanya Ko Deddy habis serangan jantung. Hah, kaget kita semua ya. Ko Deddy serangan jantung, terus gimana? Yang lebih gilanya lagi, Glenn katanya bloknya 100%. Ah, 100%, gitu ya. Nah, akhirnya ya udahlah, kemarin aku kontak Ko Deddy, kita bikin Ko Deddy harus cerita ya ke kita semua bahwa ini ada berita baik di balik kabar buruk sebetulnya ya, gitu. Nah, jadi teman-teman, kita sudah hadiri Ko Deddy pada hari ini. Jujur pas kemarin kita bikin flyer, banyak banget teman-teman kita yang bilang, nggak mungkin lah, ke blok 100% itu ya udah lewat, gitu ya. Nggak mungkin bisa hidup, gitu. Terus ya aku bilang, beneran, ngapain kita bohong, gitu ya. Lalu Ko Deddy hari ini nanti akan bersedia untuk men-sharingkan dia punya hasil medis ya, Ko Deddy ya, hasil medis, lalu juga akan men-sharingkan rekaman dari dokter spesialis bahkan teman-teman, gitu ya. Nah, kita ngobrol nih sama Ko Deddy nih. Ko Deddy, selamat malam. Selamat malam semuanya. Nah, tuh udah lihat ya teman-teman, seger mukanya ya, nggak ada tanda-tanda bekas serangan jantung, nggak ada ya. Nah, Ko Deddy, boleh ceritain sedikit nih, Ko Deddy. Kita jangan ngomong serangan jantung dulu deh. Kita ngomong Ko Deddy itu aktivitas seharinya sebelum terkena serangan jantung tuh gimana, Ko Deddy? Apakah aktif olahraga? Apakah gimana gitu? Ya, kalau olahraga sih, kebanyakan sih memang olahraga di sekitar rumah aja sih ya, push up, sit up gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi outdoor gitu, kadang-kadang suka lari juga. Terakhir juga saya juga lari-lari juga di pantai itu berapa kilo sama dokter Yudi gitu ya, bolak-balik dari Seminyak ke Kerobokan gitu. Nah itu juga nggak ada, sama aja sih kondisi fisiknya, nggak merasa ada drop penurunan sedikit pun atau apa gitu. Nggak ada rasa apa-apa, Oke, kayak orang biasa aja gitu. jadi benar-benar sebelum serangan jantung itu pun Ko Deddy merasa normal aja ya, nggak ada apapun ya, Ko Deddy ya? Normal. Kadang-kadang kalau mau dulu kan pas kemarin-kemarin pas lagi mau ngesum, kadang-kadang belum makan gitu kan. Belum makan, mesti beli makanan, dibawa dulu, turun dulu kan ke apartemen, ke warung-warung, beli makanan, Ya. lari, lari sekuat tenaga, akhirnya balik lagi ke sini baru ngesum gitu kan. Gitu. Oh, jadi benar-benar nggak ada gejala apapun, dan denger-dengar Ko Deddy dulu tuh mantan atlet katanya kok. Ya, ngebuk atlet jadi sih enggak ya, maksudnya atlet sekolahan lah gitu. Banyak aktivitas olahraga yang bidang-bidang olahraga yang diambil lah gitu, mau basket, mau selancar air, bulu tangkis, apa macam-macam. Si Ko Agus tahu tuh di waktu itu pas lagi zaman sekolah itu, dan sampai kuliah lah masih aktif Ya, juga. ya. Kirain atlet gawuk bantal nih. Oh, sempet juga bener. Dapat hadiahnya, dapat kacang apa waktu itu, 2 kelinci kalau nggak salah. Ini kelihatan sih Ko Deddy. Ko Deddy ini yang aktif olahraga. Kalau Ko Agus zaman sekolah yang aktif makan dulu ya, Ko Agus ya. Lu malah Oke. sempet malah olahraga tuh dari jam 5 subuh sampai jam 9 malam tuh pernah gitu, berapa kali gitu. Oh, Kayak orang sip-sipan jaga aja gitu, tapi ini olahraga semua gitu. ya, ya. Saking Jadi benar, semangatnya gitu. jadi benar-benar nggak ada gejala apapun kan. Kadang-kadang kalau orang ada mau penyumbatan gitu kan suka lemes gitu kan ya. Lalu kalau lari nggak kuat, napasnya Ya. suka ngap gitu-gitu, sama sekali berarti nggak ada ya, Ko Deddy ya. Kayak Pak Budi Darwin kan tadi dibilang sama dokter Yudi kan, jalan sedikit aja udah ngap kan pertama kan gitu. Ya, ya, yang pas kedetek pertama kali ya. Oke. Nah, Ko Deddy, dengan tidak ada gejala apapun itu ya otomatis Koko juga nggak pernah ngecek medical check up gitu, nggak pernah kali kok ya? Jarang ya? Oh, nggak pernah sama sekali gitu. Malah terakhir kan Oh, udah beli quantum resonance padahal mau ngecek sendiri gitu, tapi belum sempet install, akhirnya ini juga nggak kecek juga. oke. Jadi nggak apa-apa, makanan juga nggak jaga lah kok ya. Aktivitas sehari-hari juga padat segala macam. Nah, Ko Deddy kok akhirnya bisa tahu nih ada penyumbatan nih dari mana kok? Awalnya itu kan nggak sengaja gitu ya, waktu itu lagi beres-beres rumah, keringetan gitu kan, capek banget, kurang makan juga gitu kan, lagi kurang makan karena waktu itu makannya telat, udah jam 3 sore gitu, jadi pikir nanti kan mau makan lagi malam, jadi makannya dikit banget gitu kan. Terus aktivitas lagi mau beres-beres rumah karena kan sering ditinggal tuh, nggak ada yang beresin, akhirnya
beres-beres sendiri sampai berpeluh lah gitu ya. Pas lagi udah peluh gitu, udah timbul dong keinginan, waduh udah gerah banget nih pengen minum air dingin lah gitu. Minumlah air dingin gitu dari kulkas kan, air es gitu. Nah, pas habis nggak berapa lama minum kok kayak pas lagi ngirup oksigen gitu, pas lagi napas gitu kayak nggak puas gitu, kayak orang habis lari-lari gitu ya, kayak habis orang lari-lari gitu. Udah akhirnya diam nih, duduk gitu sampai 1,5 jam lebih gitu, nggak ada perubahan juga gitu. Nah akhirnya nelfon temen, datang, akhirnya udah deh dibawa ke rumah sakit aja, dicek ada apa kok agak lain gitu kan reaksinya gitu. Akhirnya pas sampai di rumah sakit yang terdekat di sini dicek, oh ini cuma GERD aja, Bapak kurang makan ya. Oh iya kok dokter tahu, dalam hati gitu ya. Kurang makan, energi yang keluar lebih banyak, jadi dianggap GERD. Tapi habis itu di EKG gitu kan. Di EKG, sebelumnya di ronsen dulu. Sebelum di ronsen dulu gitu. Di ronsen dulu, di CT scan dulu. Parunya gitu, ada apa nih gitu. Oh ternyata dia bilang, Pak ini ada flek Pak. Bilang, apaan sus gitu. COVID, bukan ini beda nih dia bilang gitu. Mesti dicek lagi, detail lagi dia bilang gitu. Nah, habis itu di EKG juga kayaknya nih ada masalah kena jantungnya jadinya gitu loh, karena asupan oksigen ke jantungnya dari parunya kurang gitu kan. Pas di EKG bener, ini Pak kayaknya ada sumbatan deh gitu, ini harus dikateter nih. Wah harus dikateter, kan mikir selama ini nggak apa-apa kok gitu kan, kenapa harus dikateter gitu ya. Akhirnya tapi supaya lebih aman ya sekalian aja deh, toh nggak pernah ngecek kan sama sekali kan. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit yang lebih lengkap fasilitasnya. Akhirnya dibawa ke Karawaci, kan ada adik di sana tuh yang jaga gitu. Jadi ini apa namanya, bisa ada yang jagain lah ke sana. Gitu. Sampai di sana, sampai di Karawaci dicek sama ternyata parunya ada flek bener. Jadi apa namanya pneumonia gitu ya. Jadi agak ada gangguan di paru. Ya? Sama ada gangguan di paru, terus juga jadi kayak EKG juga jantungnya juga nggak bener lah gitu itunya polanya gitu. Akhirnya Pak ini kayak harus dikateter nih, oke dikateter, terus habis gitu nggak berapa lama dokternya bilang, wah ini Pak di layar monitor gitu ya, masukinnya dari sini kan nih, dari pergelangan tangan nih kateternya, masukin kayak infus gitu aja sih, dilihat video di samping kiri itu, ini Pak ini ada penyumbatan bilang, ini di sini gitu ya, ada penyumbatan gitu. Nah terus penasaran kan, berapa persen dok? Soalnya kan kita udah konsultasi sama dokter Yudi, sama dokter Luigi, sama siapa gitu ya. Pokoknya kalau udah 70% gitu harus pasang ring supaya nggak ada risiko gitu kan. Makanya aku tanyain tuh berapa persen dok? Dokter bilang 100% dia bilang. Hah? 100%? Habis itu dokternya pergi lagi. masih ditinggal lagi. Iya nyari keluarga kan gitu. Mau tindakan buru-buru gitu kan. Iya. Pas udah 100% waktu itu mikir kan waktu pas lagi ngelihat monitor kok masih hidup ya 100% gitu. Udah gitu dokternya balik lagi. Nyambung dia bilang. Dan ini udah lama Pak dia bilang gitu. Berapa lama dok? Nggak tahu, pokoknya udah lama aja gitu dia bilang gitu. Mungkin udah 2 tahunan lebih atau berapa dia bilang gitu. Karena keras sekali dia bilang gitu, seperti itu. Nah, habis itu ini pun katanya kalau kita coba tembus dia bilang gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ditembus, ya nggak bisa katanya karena sumbatannya udah keras sekali dia bilang gitu, udah lama banget dia bilang gitu, seperti itu. Oke, kok sebelum lanjut kok, ini 100% kan setahu aku nih kok ya, aku bukan background medis, tapi kurang lebih ada tahu-tahu dikit lah ya. Jadi jantung itu kan pembuluh darahnya yang utama nggak cuma satu ya, kalau nggak salah ya, Dok Yud, betul ya? Ya, jadi ada beberapa cabang, tapi masing-masing pembuluh darah yang cukup besar itu mencabangi satu area gitu. Oke, jadi fungsinya mungkin areanya harus semuanya masuk lah gitu ya dok ya istilahnya ya? Ya, satu area ya harus ini misalnya area anterior inferior ya di sana gitu. Ini area apa itu harus di sana gitu. Oke, artinya semua harus bekerja ya kurang lebih ya gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, nah Ko Dendi ini yang keblok 100% ini sebelah mananya atau bahkan beberapa atau gimana nih Ko Dendi? Oh, Ko Dendi masih ke-mute. Oh, oke. Dan kamu masih tertutup mute masih Den. Oke. Buka Den. Ya, sip. Nah, jadi ketika di kateter tuh dikasih lihat, ini Pak, kan pembuluh darah jantung seperti dokter Yudi bilang ada 2 gitu ya. Nah,
Yang sebelah kanan tuh dari kecil memang sudah agak nggak dominan, dia bilang agak nggak aktif karena terlalu agak kerdil, dia bilang gitu, terlalu kecil, dia bilang gitu. Jadi nggak dominan lah gitu. Ini menurut dokter ya, dokter yang ngecek itu ya, kok ya? Iya, dari kateter itu kan gitu, kelihatan gitu kan. Nah kemudian, yang sebelah kiri itu gitu loh, itu juga sudah tersumbat 100% gitu loh. Jadi sekarang dapat asupan dari mana nih gitu, habis nggak ada jalan lagi gitu, buntu gitu kan. Nah, yang waktu itu buat kagetnya banget gitu ya, puji Tuhan gitu, ini kemurahan Tuhan banget sih gitu ya. Itu waktu itu benar-benar kayak dikasih kesempatan hidup yang kedua, benar-benar tuh ngerasain orang, oh gini tuh rasanya kesempatan hidup yang kedua, kayak gini tuh rasanya gitu. Benar-benar kita nggak boleh nyanyain hidup kita gitu ya, karena emang dikasih second chance untuk kita bisa ngelanjutin kehidupan kita, pasti ada satu tugas yang belum kita selesai gitu kan. Nah, terus dokter bilang gini, tapi ini Pak gitu, ini banyak sekali udah ada terjadi regenerasi pembuluh darah baru gitu, yang langsung membypass dirinya sendiri gitu. Saya bilang, saya dengernya langsung ngerinding banget gitu kan. Jadi jantung saya dibilang auto bypass gitu itunya, dari pembuluh darah yang muncul itu yang baru gitu. Saya juga dengar kasus ada beberapa orang, tapi langka banget seperti itu. Nah pas akhirnya ditunjukin gitu, ini banyak sekali katanya nih jalur-jalur baru gitu, dibilang itu. Kalau bahasa dokternya waktu itu dia bilang udah langsung ngisi dirinya sendiri, langsung bypass sendirilah dia bilang gitu. Di rekaman audio jadi itu dokternya jadi habis kateter bilang ini keblok dua-duanya gitu kan, lalu langsung terlihat bahwa ada pembuluh-pembuluh darah baru gitu ya, yang terbentuk sehingga ya jantungnya masih bisa berfungsi, mungkin gitu ya, kok ya? Langsung nyari jalannya sendiri gitu. Dia udah keblok, nggak bisa ditembus, dia buat jalur sendiri. Gitu. Nah loh, kan aneh kan teman-teman? Dari mana tuh coba tuh? Ya kan ada pembuluh darah baru yang terbentuk. Nah ini nih kok banyak orang yang nggak percaya 100%. Kita ngomong 100% aja, orang udah langsung ngomong nggak mungkin. Terus ke Dendi malah ngomong bahkan sebelahnya tidak dominan lagi, kerdil. Ya kan? Nah ini lebih nggak mungkin lagi istilahnya kan. Oh ternyata jawabannya teman-teman bahwa ada pembuluh-pembuluh darah baru yang terbentuk yang langsung istilahnya nge-bypass sendiri ke jantung gitu ya, Ko Dendi ya? Iya, bypass nyari jalannya sendiri untuk yang nyupport yang buntu itu gitu. Oke, itu dokter bingung nggak tuh kok pas kasih diagnosa kayak begitu kok pas ngelihat hasilnya? Termasuk kasus langka. Kalau secara kedokteran, oke, gimana tuh? Secara kedokteran ini namanya pembentukan pembuluh darah kolateral. Oke. Jadi artinya jalur utamanya macet, mereka membentuk jalur-jalur tambahan. Cuma memang langka karena lama juga prosesnya biasanya untuk sampai seperti itu gitu loh. Ya, iya. Nah, mungkin di sinilah fungsi produk itu membuat segala prosesnya menjadi cepat. Makanya lari-lari masih nggak apa-apa, nggak terasa ya, karena sudah ada pembuluh darah baru yang menggantikan. Ya, gitu. ya. Artinya ya itu tadi ya, mungkin jantungnya mungkin nggak sempurna 100%, tapi bisa menggantikan pembuluh darah utama tadi ya dok ya kurang lebih ya? Betul. Oke, nah Dendi, terus nanti mungkin rekam medisnya Ko Dendi bisa kasih lihat kita ya, Ko Dendi ya? Boleh. Tapi yang ada di foto-foto aja, soalnya di file videonya dibentuknya di Windows, soalnya nggak bisa dibuka. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ko Dendi akan kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, terus Ko Dendi setelah akhirnya tahu keblok seperti itu segala macam, akhirnya tetap di ring atau gimana, Ko Dendi? Tetap dianjurkan sih supaya safe, tetap di ring sih, supaya nggak ada risiko sama sekali. Karena juga dan sudah berhasil, semuanya udah beres ya, Ko ya? Iya, kan prosedur di rumah sakit juga harus begitu kan. Kalau ada kelubat harus di ring gitu. Jadi dipaksa di. Ya. Tapi it's okay lah daripada amit-amit ya. Daripada ngambil resiko ya udah cari aman aja lah. Dan sekarang after itu semua everything oke kok apa gimana? Oke banget. Tapi memang kalau di serangan jantung dia bilang kan nggak boleh aktivitasnya awal-awal nggak boleh berat dulu kan ya, diturutin aja gitu. Dibilang kayak ada agak kayak jadi bubur di otot-otot jantungnya seperti itu. Nah, tetap diikutin tapi nggak berani ngambil resiko meskipun berasa fisik ini sehat banget ya gitu. Kecuali untuk ngobatin si flek parunya tadi. Nah, itu kelupaan kan tuh. Si flek parunya itu gimana tuh? Ternyata keluar hasilnya dan dibilang ini kumannya kok spesifik banget ya, ini dan jelek banget dia bilang. Dokter spesialis parunya dia bilang ini kumannya jelek banget itu. Widih,
kuman apaan nih? Ya Bapak pernah di opname selama 2 minggu sebelum ke sini? Enggak, saya bilang gitu. Karena ini kumannya kuman penyakit, dia bilang. Kuman penyakit. Kuman dari rumah sakit, dia bilang gitu. Biasanya adanya di rumah sakit, dia bilang gitu. Nah, namanya MRSA Hmm. namanya gitu. Jenisnya meskipun banyak lagi itunya strain jenisnya, tapi dia bilang jenisnya MRSA itu biasa hanya ada di rumah sakit, dia bilang gitu. Saya baca di Google di Halo Dokter apa segala macam, biasanya itu ketular 3 bulanan gitu, biasa tenaga medis yang ketular gitu. Akhirnya sebelumnya kan dikasih obat antibiotik biasa nggak mempan gitu ya, akhirnya dicek dulu apa yang resisten, ternyata dari 20-an lebih antibiotik tuh sekitar 15-an lebih resisten gitu kan, harus ada khusus banget. Nah itu akhirnya dikasih antibiotik yang keras banget, sebutirnya itu bisa 1 jutaan lebih harganya gitu. Nah itu harus dikonsumsi selama 2 minggu minimal. 2 minggu, wah itu badan habis, Oke. hancur banget tuh badan tuh. Reaksinya jelek banget, mual-mual, terus kulit jadi kayak ruam-ruam merah gitu ya, bentol-bentol kayak mau darah-darah gitu gitu. Habis itu pas sudah habis 2 minggu, langsung baru membaik signifikan gitu, seperti itu. Oke. Selain antibiotik itu Koko konsum apa tuh kok? Obat-obatan jantung biasa sih yang dikasih sama dokter, ada obat itu juga apa pengencer darah gitu-gitu ya, standar lah kalau untuk yang orang ada serangan jantung seperti itu. Tapi waktu itu juga tetap nyelepin usus sama subarasi sih supaya bisa terjadi proses regenerasi sel juga yang biar lebih cepat lah gitu ya pemulihannya seperti itu. Tapi nggak mesti dikontrol itunya takarannya karena minum obat pengencer darah juga supaya nggak bleeding, supaya nggak terjadi pendarahan. Sebenarnya Oke. sebenarnya cerita lengkapnya itu aku tahu. Dia malah lebih Itu dong. mengutamakan produk-produk AFC daripada obat dokter loh. Sampai aku harus marah-marah di telepon. Ini gimana gue? Dia nggak mau minum obat dokter nih. Maunya hanya produk AFC aja gitu. Kita harus paksa dia untuk minum obat dokter nih. Gila juga dia Ya, nih. ya. Nah, mungkin kita tambahin nih Dokter Yudi buat teman-teman di sini yang mungkin baru baru join, baru denger gitu ya. Yang Koden dikonsumsi itu adalah Subarasi dan Utsukushi ya. Jadi ini adalah Ya, produk versi Salmonoveri Peptide. Nah, di sini juga ada Dokter Yudi. Ini dari tadi aku panggilnya Dokyut beneran dokter ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi sudah sangat terbukti bahwa salah satu paten, jadi kita sebutannya paten ya teman-teman, di Subarasi, yaitu kalau produk AFC yang warna biru, itu adalah untuk regenerasi sel, gitu ya. Nah, mungkin Dokter Yudi boleh jelasin sedikit nih, Codendi ini artinya kan patennya ini bekerja ya, Dokter Yudi ya? Ya betul. Ini sayang ya. Kita kapasitas cuma 1.000 ya. Cuma 100 ya. Harusnya Iya pakai nih tim dok. semut punya. Kebetulan ini cuma 100 kemarin kayaknya salah salah ini. Tapi Salah setting. tapi Harusnya di pakai. record sih dok. Paling nggak nih di record nanti bisa kita distribute ya teman-teman ya. Oke. Ya. Tadi pertanyaannya apa Glenn? Sorry. Jadi kan artinya di produk Subarasi ini kan dia punya sel, kita punya paten salah satunya kan adalah untuk meregenerasi sel ya, dok ya. Ya, betul, Nah, betul. artinya ini terjadi ya di Kodendi ya, dok ya. Ya, betul. Jadi pembentukan pembuluh darah kolateral itu tidak tidak mudah juga terjadinya gitu. Karena kalau mudah otomatis banyak penderita jantung yang selamat kan gitu. Jadi itu juga perlu proses dan perlu waktu yang lama. Nah, mungkin produk itu bisa mempercepat proses-proses seperti itu. Jadi terbukti sangat membantu sekali karena kalau enggak telat sedikit kalau udah 100% mestinya ya sudah satu area mati gitu. Dan kalau sudah mati repot ya itu areanya gitu. Nah, itu. Dan apa namanya untuk paru-parunya, MRSA itu methicillin resistant Staphylococcus aureus. Itu artinya kuman yang sudah pakai antibiotik macam-macam biasanya kebal gitu loh. oke. Oke. Karena apa? Karena dia kenanya di rumah sakit kayak tadi. Jadi udah sekolahnya tinggi nih kuman Ya, nih. ya. Jadi ceritanya ini dia udah pelajari, itu udah dia pelajari sehingga untuk bunuh dia itu susah banget. Jadi pakai antibiotik aja susah untuk membasminya. Nah, disinilah mungkin peran Utsukushi. Inilah peran Utsukushi itu sangat dominan ya karena dia kan membantu imunitas dengan natural killer cell-nya dibantu. Nah, ini yang bisa mengakibatkan sembuhnya bisa bagus gitu. Karena kalau cuma mengandalkan antibiotik-antibiotik, ini kuman sudah memang belajar dan kebal terhadap antibiotik-antibiotik begitu. Oke. Artinya tetap ya dok ya. Maksudnya kalau virus, kuman, bakteri ya tetap penyembuhan yang terbaik adalah dari kita punya imun ya dok ya sebetulnya ya. Betul, memang antibiotik itu membantu, tetapi imunitas tubuh kita sangat berperan penting. Contohnya makanya pada penderita AIDS kan, walaupun dikasih obat apa juga dia game juga gitu, Ya, infeksinya ya.
infeksinya menang. Nah, sedangkan kalau kita daya tahan tubuh bagus ya, bagaimanapun tubuh itu akan mempelajari untuk melawan kuman-kuman yang ada dan itu akan sangat membantu. Jadi antibiotik kalau diperlukan diminum itu akan sangat terbantu dengan daya tahan tubuh yang tinggi tadi. Yes, yes. Artinya teman-teman sekali lagi ya bahwa ini Dokter Yudi udah ngomong sendiri bahwa tetap kalau yang namanya sakit yang udah jantung, lalu ada kuman tadi seperti kode di MSR apa MRSA gitu ya, tetap harus diminum obat dari dokternya tetap. Ya Dokter Yudi ya, tetap ya. Nah, tapi AFC ini memperkuat atau mempercepatlah proses regenerasi, penjagaan imun tubuh, kurang lebih begitu ya Dokter Yudi ya. Ya, karena kalau imun tubuh baik, maka kuman-kuman yang masuk pun relatif tidak berefek. Contohnya kan yang waktu beberapa saat lalu sedang heboh itu Wim Hof, pernah dengar ya namanya Wim Hof ya? Pernah dengar dong. Nah, itu Wim Hof itu kan punya latihan pernapasan menaikkan imunitas tubuh. Nah, dia disuntik pakai kuman, dia nggak apa. Orang lain yang disuntik barang dia semua sakit gitu. Jadi itu menunjukkan lalu dicurigai genetik kan, ternyata dia punya saudara kembar, gitu. Itu disuntik juga sakit gitu. Jadi kalau imunitas tubuh kita baik, memang kita bisa membantu menangani kuman-kuman itu dilawan dengan lebih baik dan lebih efektif. Nah ini penting. Tetapi alangkah baiknya juga kalau obat dokter jangan dilupakan, karena kan tetap punya 2-3 senjata lebih baik daripada cuma punya satu senjata kan begitu. Betul, betul. Jadi si Subarasi dan Utsukushi ini ya tidak menggantikan obat dokter ya dok ya, kita sebutnya ini adalah sebagai makanan kesehatan atau tambahan supaya badan bisa lebih cepat gitu ya dok untuk pulih ya. Betul, betul. Makanya waktu itu saya mati-matian paksa Dendi terus tiap hari untuk makan obat. Ini susah nih. Dia maunya cuma produk AFC aja. Dia yakin tubuhnya akan mengatasi gitu. Ya, ya. Nah ini artinya ini sudah terbukti berkali-kali ya teman-teman ya. Kemarin juga kita sempat interview dengan Mbak Yani yang cancer survivor gitu ya. Lalu hari ini ada Kodendi yang kena serangan jantung dan ternyata blockage-nya 100% gitu ya teman-teman ya. Dan banyak cerita-cerita lain, contohnya virus seperti suasana kemarin itu COVID segala macam. Itu banyak kali yang terbantu gitu ya dengan sembuh dengan cepat gitu teman-teman. Nah, Kodendi, kita coba ke Kodendi lagi nih. Kodendi ada yang mau di-share ke teman-teman mungkin? Boleh. Ini ada rekaman ini ya sih, ada file ya, rekam medisnya itu sama audio Nah, juga. kita lihat nih teman-teman ya. Oh ya, tolong di screen share-nya di itu Oh ya, dokter. dari Dokter Yudi ya. Oke. Udah, Den. Oke, thank you. Nah, ini udah kelihatan ya? Ya, kelihatan kok. Nah, ini pertama nih scan thorax ini. Ya. Scan thorax ini mungkin kalau harus di lampu neon kali baru kelihatan ini. Di sini ada bercak-bercak flek-nya katanya gitu kan. Mungkin ini kalau yang putih-putih ini. Yang putih-putih kali itu ya. Hampir sama kayak orang COVID nih gitu jangan flek-nya ini. Ya. Nah, kemudian nah, ini hasilnya lah. Oh, ini gitu. jantungnya. Enggak, ini hasil parunya. Oh, ini paru, oke. Kesannya pneumonia, ada ya. Pneumonia. Oke, nah ini teman-teman ya, pneumonia. Nah, terus udah ini pas di kateter. Oke. Pas kita kateter, ini bahasa-bahasanya saya nggak terlalu tahu yang apa namanya kayak yang mungkin Dokter Yudi boleh bantu nih. Oke. Ini sebenarnya singkatan-singkatan ya. Jadi LAD itu left anterior descending coronary artery. Jadi pembuluh darah koroner di sebelah kiri bagian depan yang turun. Jadi kan jantung itu posisinya kayak gini nih. Jadi dia turun gitu, turun di bagian depan left anterior kiri depan gitu. Turun pembuluh darahnya gitu. Kalau ini left coronary artery. Jadi pembuluh darah arteri bagian kiri gitu. Terus ya seperti itulah, tidak terlalu penting untuk tahu ini ya. Tapi artinya ini menunjukkan nama-nama pembuluh darah itu tadi dan lihat ya tempat-tempat sumbatannya itu kelihatan dengan jelas karena itu yang gemuk-gemuk itu ya dok ya, yang pembuluh darah menebal itu bukan dok?
Bukan yang menebal, justru yang hilang itu karena nggak ada darah itu. Jadi distalnya, Oh, bagian distal itu apa ya? Bagian ujung ujung mengecilnya gitu loh. Bagian oke. kalau istilah kedokteran tuh gini, misalnya lengan kita ya, bahu ini proksimal namanya. Ujung Oke. jari-jari ini namanya distal. Jadi semakin ke distal, semakin ke ujung. Nah, ini lihat bagian distalnya ini mengecil. Oh, yang Karena ujung-ujungnya ya, Dok ya? ya, 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 ya. Oke. Nah, kita lihat lagi nih, teman-teman. Nah, jadi ada Ini lengkap ya. uh, Oke. Nah, ini masukin teman-teman, mau udah masukin ring ini, ya, dimasukin balon dulu katanya gitu. yang perlu bukti ya, silakan dilihat buktinya, ya kan? Ya, yang ngerti boleh lihat gitu ya. Kalau yang nggak gitu ngerti nggak apa-apa, dipahami dari kata-kata kode di Dr. Yudi aja ya. yang penting Nah, jangan kena gitu loh Iya. nasihatnya. Ya, yang penting itu paling penting ya, Dok ya, jangan sampai kena. Nah, tuh ada tulisannya tuh. Itu yang 100% bukan kok? iya, ada 2. Nah, ini 100% di LCX sama di LAD ini 100%. Tuh ya, teman-teman ya, ini kita tidak mengada-ngada. Hasil dari pemeriksaannya tertulis di sana 100%. Gitu ya. Oke. Gila nih dua-duanya 100%. Ini kalau secara kedokteran kacau ya, Dokter itu ya? Kacau lah. Dua-duanya itu, dua-dua yang sebelah kiri 100% itu. Nah, ini yang Oke. di sini, yang utamanya di sini panjang katanya ini, sumbatnya panjang di sini. Yang 100% sama yang 100% lagi di ujung sini. Oke. Ya, 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 ya. Sip. Udah bisa kok. Nah, Udah. ini harus hati-hati ya. Ini harus hati-hati karena apa? Saya kemarin lagi jogging di pantai nih. Bukan jogging, jalan cepat karena sama istri ya. Jalan cepat di pantai. Lalu ketemu seseorang yang sebenarnya salah satu idola gitu. Namanya Pak Gungde. Kalau yang di Bali mungkin kenal. Yang menarik adalah gini, Pak Gungde ini atlet downhill sepeda ya, terus olahraga dengan baik, postur tubuhnya baik, tetapi terkena serangan jantung. Nah, jadi serangan jantung itu bukan berarti kalau olahraga terus postur tubuh baik lalu aman gitu. Jadi dia serangan benar-benar keras dan itu eh, akhirnya memang diperiksa ya akhirnya harus pasang stent jantung juga. Nah, yang menarik adalah setelah pasang stent jantung dia tetap olahraga bahkan sempat Ironman lagi gitu. Jadi ini orang sangat 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 support lah kalau ukuran kita. Maraton Ironman tuh jadi makanan sehari-harinya di mana-mana gitu. Tapi ternyata setelah tahun ketiga tersumbat lagi. Nah, karena apa? Karena mungkin faktor genetiknya ada ya. Karena itu kenapa kok kita penting konsumsi subarasi ya? Karena kadang-kadang mereka memang membutuhkan sesuatu yang memang real mengubah dari sisi eh, misalnya hormonal dan lain sebagainya. Yang itu hanya bisa didapatkan kalau kelenjar-kelenjar hormon kita diregenerasi dan lain sebagainya. Jadi jangan mengandalkan cuma oh olahraga makan bagus kok. Olahraganya orang ini sangat kuat, makannya sangat dijaga gitu. Ternyata terjadi juga sumbatan-sumbatan seperti itu dan bahkan berulang. Nah, ini pelajaran bagi kita. Makanya penting untuk konsumsi produk-produk ini. Dan kalau produk ini kan secara jangka panjang sudah terbukti artinya banyak sekali testimoni pembuluh darah bersih ya yang saya temui juga sering di lapangan itu. Nah, jadi nggak ada ruginya lah konsumsi gitu. Ya, ya. Karena juga salah satunya ada prevent blood clotting juga gitu ya, Dokter Yudi ya. Lalu memang Ya, ya darah kan. kadang kan seperti saya ada gangguan hati, gangguan ginjal, ternyata baik semua setelah konsumsi gitu. Nah, ini yang kadang kita kan nggak tahu diri kita sakitnya apa, Ya, ya kan? Nah, itu makanya penting untuk kita konsumsi karena nanti akan mengatasi banyak masalah gitu loh produk ini. yes, yes. Nah, itu ya teman-teman ya, bahwa kita itu produknya sudah bekerja. Yang pertama, kita percaya bahwa produknya kan secara ilmiah ada patennya ya, teman-teman ya. Sehingga paten itu menunjukkan bahwa produk ini ya akan bekerja gitu. Nah, memang bekerja di masing-masing orang berbeda-beda. Contohnya regenerasi sel yang kita harapkan terregenerasi di mana, tetapi malah yang terregenerasi di tempat lain. Mungkin dalam hal ini yang tadi kata Ko Agus, mungkin Ko Dendi
berharapnya regenerasi di rambut katanya ya, tadi dia bercanda ya. Tapi ternyata yang terregenerasi duluan di jantung, ada yang lebih penting gitu ya teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman, bahwa kita konsumsi kita nggak pernah tahu, berasanya fine-fine aja loh. Tadi Ko Denny juga bilang sebelum serangan kan juga nggak ada problem apapun gitu ya teman-teman. Nah itulah gunanya kita mengkonsumsi produk-produk yang memang bagus gitu ya. Kalau kita hitung satu sasetnya kan juga kurang lebih cuma sekitar 60.000 ya teman-teman ya. Nah, istilahnya teman-teman 60.000 tuh terutama di kota-kota besar ya, kayak Jakarta, mungkin Bali juga sama lah, gitu ya. Itu mungkin 60.000 sekali makan nggak dapet ya, terutama Ko Agus. Coba kita dengar dari Ko Agus deh. Ko Agus gimana? 60.000 sekali makan dapet Ko Agus? Oh, Ko Agus masih ke-mute, Dokter Yudi. Minta tolong. Silakan Ko Agus. Dapat dong, Glenn. Dapat apa kok? Tapi kurang. Iya. Bener ya, kalau Ko Agus ngomong bener ya. Jadi teman-teman, artinya apa? Dengan 60.000 kita setiap hari konsumsi. Nah, Ko Denny, berapa lama sudah konsumsi Subarasi dan Usufusi nih? Udah mungkin 3 tahunan kali ya. 3 tahunan. Nah, mungkin ini yang nggak berasa ya teman-teman ya, sudah 3 tahunan konsumsi terus ya. Mungkin sehari-hari feel biasa aja, tetapi ketika ada sesuatu yang menyerang, survive. Iya, gitu, udah ready. Ya. Udah ready kita. Udah ready badan kita. Nah, terus tetap tuh si Cindy bilang 60.000 tuh worth it banget untuk jaga kesehatan dibanding minum antibiotik yang 1 butirnya 1 juta ya Ko Denny ya. Iya, ngerusak banget itu. Nah, dan bukan antibiotiknya doang, tapi efeknya ya sebetulnya ya Ko Denny ya, yang sangat merusak. Di mana-mana lebih enak mencegah sakit ya daripada sakit ya, kurang lebih gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin ada audionya nih. Silakan Ko Denny. Oke, ini audionya waktu dokter jantungnya ngejelasin nih. Kenapa nih, ada apanya gitu ya. Ya. Oke. Lama saya dapat pasang, udah lama. Udah lama tuh maksudnya apa, Dok? Sudah keras. Bukan bikin serangan jantung. Oh. Maksudnya kalau gambar itu kayak gini, itu lebih dengar ya, lebih lihat ya. Ya ini kanannya memang kerdil dari sananya. Dari lahir pendek. Jadi biasanya kerdil biasanya cepat rusak sih ya. Tapi dia belum buntu sih, tapi udah jelek lah. Ya. Terus dia jadi mengandalkan 2 kiri. 2 kiri utama, ini kena utama Bu. Yang bahaya buat dia. Ya, terus yang ini juga gede. Tapi di ujungnya ini ada buntu, tapi sudah dapat kolateral, ujung banget, dan memang sudah saya coba pakai benang, tutul, memang keras. Kalau keras kita mau buka harus apa? Ujung, cabang lagi, ujung cabang. Udah ada untungnya 1, 2 bikin masalah aja. Tadi kalau ketosok, robek, ngapain? Ya, jadi ini juga nggak ada urusan sama kejadian sekarang. Jadi udah 1. Jadi ini yang kecil ya. Yang kecil ini memang kecil dan semuanya Bu. Bawaan langit. Terus yang buntutnya ini posisinya sulit merangan ini. Jadi dia begitu cabang buntu. Nih, ini cabang ke sono dia buntu, dia harusnya panjang. Kalau nanti sudah itu baru kelihatan bentuknya di masa susah nerangnya. Ini cabang dia buntu, ini harusnya panjang. Nah, terus terangin ini, yang buntu, yang ujung ini, dia sudah punya cabang banyak. Itu artinya dia buntunya lama, tapi badan sudah ngisi lagi gitulah. Sudah membypass diri sendiri lah. Ini yang membypass diri sendiri nih, saya nggak mau lagi. Ya. Nah, ini buntu. Nah, ini harusnya ke sini buntu ya. Nanti kita kalau sudah ini baru tahu. Nah, ini buntu, harusnya ke sini. Ini cuma cabang keluar ya buntu. Nanti setelah itu baru tahu. Ini kanan. Nah, kira-kira begitu pembicaraannya. Beneran menarik itu ya. Berarti dibilang bahwa pembuluh darah yang kanan itu dari lahir sudah kecil. Jadi mengandalkan yang kiri aja. Yang kiri ada 2 dan dua-duanya itu tersumbat 100%. Ya. Untung masih bisa lihat senyumnya Dendi malam ini. Ini miracle ya, miracle Tuhan kasih melalui jalannya yang mungkin melalui produk ya, pada dia dikenalin ya. Iya, betul. Iya. Tadi terdengar jelas ya teman-teman ya, Dokter Yudi juga udah sampaikan lagi, ngandalin yang kiri, dua-duanya ke blok yang main lagi.
gitu ya. Terus tadi dokternya aku sempat dengar, ya ini udah ada kolateral ya, betul ya tadi kata dokter Yudi juga sama ya, ada kolateral. Ya ini udah nge-bypass sendiri lah, saya nggak tahu lah. Tadi dia ngomong kayak gitu. Ya, saya nggak tahu lah, dia bilang mungkin kalau ini setengah sadar di dalam hati bilang ya ini subarasi namanya dok, gitu ya. Nah, yes. Nah mungkin teman-teman sampai sini dulu nih, ya ada pertanyaan nggak? Karena habis ini nanti ada satu sharing singkat aja, cuma 5-10 menit, sharing mengenai apa? Ada seorang member juga, Christina namanya, dia akan sharing sedikit juga teman-teman, yang melengkapi sharing apa yang Ko Dedi kasih hari ini, gitu ya. Di chat sih ada yang nanya sih. Coba kita lihat ya. Oh nih ada yang nanya dari Pak Sagung ya. Untuk Dokter Yudi nih mungkin, kalau untuk kasus klep jantung ketika di USG kelihatan seperti ada semut bergerombol. Apakah dengan konsumsi SOP dan UTSU bisa membantu? Silakan Dokter Yudi. Ya, jadi produk AFC ini memang kalau dulu oleh teman-teman saya yang sirik dulunya ya sebenarnya dibilang obat dewa gitu ya. Memang betul ya. Jadi macam-macam masalah yang sepertinya tidak mungkin ternyata bisa bagus itu loh. Jadi saya sendiri dulu sering menjawab ke downline, bisa nggak dokter kalau minum ini? Saya bilang tidak. Gitu. Ternyata kemudian loh sembuh orangnya gitu. Ya kayak yang saya cerita kutilnya banyak itu kan akhirnya hilang gitu ya. Jadi kadang kita sulit juga untuk apa namanya untuk batasannya sampai di mana. Nah, khusus untuk jantung klepnya itu ada pengalaman dari mertua sendiri. Mertua itu sudah umurnya berapa? 65, 65. Mamamu 65 gitu. Jadi udah cukup umur dan yang menarik klep jantungnya terganggu. Dan terganggunya sudah demikian berat dan parah dan itu secara kedokteran harusnya tidak akan pernah bisa baik lagi. Jadi dokternya juga udah bilang, ya inilah kondisi terbaiknya. Kondisi terbaiknya itu waktu itu diranjang terus, obatnya segenggam gitu ya. Lalu karena memang secara kedokteran ya klep apalagi udah tua gitu ya nggak akan pernah terjadi baik lagi. Tapi dengan produk ya syukurnya terjadi bisa ke mall lagi dan bahkan terakhir-terakhir naik tangga ngebut gitu. Saya kaget, dulunya 1-2 anak tangga aja nggak bisa. Nah, apapun kelainannya gitu, baiknya produk kita coba karena kan tadi dibilang bahwa pada tiap orang juga efek itu bisa saja berbeda. Lalu yang lebih penting lagi adalah untuk banyak kasus yang dulunya kita harus berkata tidak mungkin, ternyata banyak yang mungkin pakai produk AFC ini. Jadi dicoba Bu Sagung. Sagung itu ibu bukan bapak. Oh ibu ya, sorry ya Bu Sagung ya. Jadi Bu Sagung bisa coba ya karena kalau kata-kata seperti ada semut, nah itu kan repot ya. Kita nggak bisa tahu pasti diagnosanya apa. Tapi artinya apapun itu kelainannya, kemungkinannya kalau ada regenerasi sel ya tetap kemungkinan bisa baiknya tuh ada gitu. Jadi dicoba aja gitu jawabannya. Oke, jadi apapun itu harapannya bisa membantu ya dok ya dengan paten-paten yang kita punya ya. Iya kan kalau kita nggak coba sudah pasti nggak bisa. Kalau kita coba katakanlah 50% bisa, 50% tidak ya tetap aja ada kemungkinan bisanya. Jadi jangan ragu-ragu mencoba untuk segala macam penyakit karena terbukti bukan hanya 50% yang baik menurut saya gitu ya. Yes. Nah untuk dosis tuh dok ditanyain tetap 1-1 kah untuk awal apa gimana dok? Ya untuk takaran sebenarnya kan bisa nonton video saya ya ini ya. Berarti belum populer diteruskan ke bawah. Artinya untuk takaran itu tiap orang itu butuh takaran yang berbeda. Tidak ada cara lain kecuali kita coba. Nah, pendekatan kita untuk memberikan kepada member ya ada dua pendekatan. Pendekatan awalnya kecil lalu menjadi besar atau awalnya besar lalu menjadi kecil. Maksudnya gini. Awalnya kecil menjadi besar itu kalau kita mulai dari 1 saset dulu. Lalu kalau belum ada reaksi naikkan jadi 2, belum ada reaksi naikkan jadi 2 kali 2, misalnya begitu. Nah, itu bisa dari kecil menjadi besar. Memang lebih aman, tetapi customer, pasien harus diberitahu dari depan bahwa ada kemungkinan memang takaran-takaran ini akan dinaikkan. Jadi misalnya kita bilang, oh ya ini bisa. Awal kita coba 1 saset dulu, tetapi perkiraannya ya bisa sampai 4 saset. Misalnya kita kalau dari awal ngomong begitu kan enak ya. Pada saat ditingkatkan 2, dia sudah tahu bahwa akan ditingkatkan. Kalau nggak diberitahu, dia akan pikir enak aja, udah nak efek ditambah-tambah, tetap aja nak efek gitu. Padahal nanti efeknya di angka 4 saset misalnya begitu. Itu yang pertama. Kedua, pendekatan dari banyak ke sedikit, banyak ke besar ke kecil itu bisa juga. Jadi
langsung cobanya dua kali dua gitu. Waduh, kok detoxnya begini? Oh, kurangi dua kali satu, kurangi satu, kurangi setengah kalau perlu. Nah, itu bisa juga. Yang penting komunikasi kita bagaimana pada customer dan pasien itu yang paling penting. Jadi mereka sudah siap dan sudah tahu dan tidak kaget pada saat takaran diubah-ubah. Silakan, Anda orang yang senang cepat efeknya walaupun ada detox nanti tinggal dikurangi atau Anda orang yang sangat aman pengennya pelan-pelan kalau perlu tidak ada detoxnya sama sekali yang penting terjadi perubahan baik. Nah ini masing-masing silakan nggak cuma ada beberapa hal yang perlu perdarahan. Nah, stroke sama seperti jantung tadi memberikan darah dan pola itu sudah menjadi kayak bubur begitu. Nah, orang yang stroke, apalagi stroke-nya hemoragik ya, atau yang baru stroke hemoragik terus diberikan SOP yang banyak, nah ini bisa jadi bahaya karena pembuluh darah akan maksudnya kan akan diperbaiki dibuka gitu. Tapi kalau buka lebar pada saat terjadi perdarahan-perdarahan, nah ini akan terjadi perdarahan lagi. Ini yang harus kita hindari. Ya pendekatan dari takaran yang ringan dulu gitu. Itu ya tadi seperti jantung yang mati ya, otak yang stroke yang juga anggapannya bisa jadi seperti bubur kan sementara jaringannya itu kita harus bijak memberikannya dari takaran yang lebih kecil. Tapi untuk yang lain-lainnya silakan, mau kecil mau besar pendekatannya silakan karena kan ada juga nih yang senang menyarankan selalu berapa 6 saset, 8 saset dari awal sudah ngegas begitu ya. Bisa juga gitu. Yang penting kita siap dengan analisa-analisanya. Yang penting kalau hal-hal yang ada jaringan rusaknya jangan terlalu digas terlalu keras gitu. Toh pelan-pelan pun jangan jangan cuma mikirin supaya omset dan banyak gitu loh. Ya, Itu ya. istilahnya ya. Yang penting tujuannya kan untuk membantu kesembuhan ya sebetulnya ya dok ya, bukan Ya untuk kalau sembuh kan nyebar juga. Kalau betul. orang dikasih banyak lalu meninggal ya orang takut juga banyak gitu nyebar juga beritanya kan. Iya. Nah, kita lanjut lagi nih dok. Ada penderita AIDS dikasih konsumsi AFC, apakah bisa membantu? Tentunya kembali lagi ya dok ya, tadi jawabannya ya membantu, tentunya untuk membantu gitu ya dok ya. Bukan ada peluang sudah pasti Kita pasti membantu. membantu, yes. Karena kan secara penelitian sudah pasti meningkatkan NK sel kan. Nah, itu Ya. sudah pasti membantu penelitian. Itu Jadi ya dok ya kalau NK sel ya. ya, Utsukushi, Subarasi juga ya, karena kan juga perlu regenerasi sel-sel dan lain sebagainya ya. Terus juga Utsukushinya lebih utama, lebih Oke, banyak gitu. nah ini juga menyambung nih dok, pertanyaan dokter yang tadi, jangan terlalu banyak ya, contohnya stroke tadi ya, pendarahan segala macam. Nah ini berhubungan dengan ada pertanyaan juga, kenapa customer saya minum Suba tapi malah jadi sering serangan jantungnya walaupun ringan. Nah ini ternyata ini kayaknya jawabannya banyak version nih dok. Coba dokter boleh kurang lebih aja. Oke, jadi gini, em, saya sering umpamakan seperti mobil yang ngebut gitu. Ya. Kalau mobil ngebut lalu kita rem nabrak apa enggak? Ada yang bilang nabrak, ada yang bilang enggak. Ya tergantung jarak benda yang mau ditabrak, misalnya tembok gitu ya. Temboknya berapa meter jauhnya? Kalau sudah jarak 2 meter, lari mobil 100 km per jam, biarpun ngeremnya pakai apa juga pasti nabrak mobilnya gitu loh. Nah, banyak sekali kasus yang kejadiannya seperti itu gitu. Jadi sedang berjalan penyakitnya, lalu karena minum produk, lalu produknya disalahin gitu. Jadi kok sering serangan jantungnya nih gimana? Apa karena padahal minum produk gitu loh. Sebenarnya kelainan metabolismenya, pola makannya, olahraganya dan lain sebagainya dari pasien ini berpengaruh terhadap serangan jantungnya dan sudah buruk gitu loh. Pada saat dikasih produk ya itu masih buruk gitu. Ya tetap aja kayak mobil direm tapi udah terlalu dekat dengan tembok gitu loh. Tetapi tetap rem itu membantu. Seandainya temboknya agak jauh pasti dia akan membantu. Nah, bagaimana cara menjauhkan temboknya? Ya tadi pola makannya juga harus diatur, olahraganya harus diatur, lalu lihat ya, ada nggak obat-obatan dan hormon-hormon lain yang dikonsumsi? Kadang-kadang kan orang jamu lah bentuknya, inilah, itulah, ternyata merusak gitu misalnya. Jadi, atau obat kuat ya, banyak yang seneng pokoknya minum ereksinya bagus gitu. Nah, padahal yang diisi obat-obat yang bisa merusak jantung gitu. Nah, inilah banyak hal yang perlu kita cermati dalam kasus ini. Tetapi yang jelas untuk mencegah serangan jantung itu perlu lifestyle yang berubah juga. Jadi dia perlu olahraga ringan ya. Seperti Dendi sekarang ya harus mulai olahraga gitu. Lalu makan harus dijaga ya. Jadi makanan-makanan harus diperbaiki juga gitu. Nah,
Jadi rem yang pakem ini membantu ngerem, dibantu juga dengan yang lain-lain tambah pakem lagi. Diharapkan temboknya masih jauh. Kalau tembok tetap dekat, ya tetap ada terjadi meninggal. Nah, ini kasus yang baik yang menarik adalah kasus yang saya dengan Dendi tangani. Temannya Dendi dulu kan yang ada yang kanker kelenjar ludah itu karena penyebaran dari kanker otak kan. Nah, pada saat kita berikan produk, bulan pertama semakin membesar. Itu secara nyata kelihatan di fotonya. Ya, itu karena apa? Karena sudah ngebut itu kendaraannya. Jadi udah berlanjutlah kerusakan itu. Tetapi bulan kedua lalu mulai semakin mengecil, bulan ketiga bersih dia. Jadi itu gambaran yang cocok sekali. Nah, jadi eh, malah jadi sering serangan jantungnya. Oh ya, itulah perlu diperbaiki, sedang diperbaiki. Kedua, eh, kita punya kan produk itu bisa menghambat agregasi Ya. trombosit kan. Sekarang kebayang nggak kalau agregasi trombosit itu di mana-mana gitu ya. Pada saat dia hilang, hilangnya itu kan tidak bisa hilang juga langsung 100% hilang semua begitu. Katakan ada yang berbentuknya seperti bertangkai misalnya. Bisa bayangin ya, bulat, bulat begini, ada tangkainya kecil seperti ini misalnya ya. Ini tangkainya kecil, ini bulatnya besar. Otomatis kalau sama-sama dilarutkan, yang hilang duluan adalah tangkainya, betul ya? Nah, ini walaupun sudah kecil ya, katakan sudah jadi ukurannya segini gitu, tapi dia akan lepas dan hanyut. Ini pada saat ke pembuluh darah kecil, dia menimbulkan sumbatan total 100% di sana. Oh, oke. Itu loh. Makanya kok serangan jantung walaupun ringan, ya mungkin sedang dibongkar terjadilah hal-hal seperti itu gitu. Ya, ya, Tapi jauh lebih baik daripada tidak dibongkar sama ya, sekali. ya, ya. Justru mengarah Ya. ke membaik itu sebetulnya ya dok ya. Cuman kadang-kadang yang mampet itu tadi ya ke pembuluh darah kecil. Ya, jadi kalau ada tangkainya ini namanya trombus, begitu tangkainya lepas namanya embolus. Jadi embolus ini berenang-berenang ke pembuluh darah lain, pas kena pembuluh darah yang mampet dia 100%, jadi emboli istilahnya kan begitu. Ya, ya, ya. Yes. Nah itu ya penjelasan kalau dari dokter enak ya teman-teman ya, lebih jelas ya. Nah sebelum kita ke Kristina nih, ada pertanyaan terakhir dari Pak Judin. Istri Pak Judin ini penderita diabetes, lalu dikasih obat sama dokter spesialis, minum 2 minggu, kaki bengkak dan muka juga bengkak, ditekan kayak beri-beri. Nah itu akibat obat minum sebelum makan, lalu dinaikkan konsumsi suba sama usu 2 pasang lagi, malam hari. Oh, pagi 2 malam berarti dok ya. Nah, Ya. apakah obat yang sebelum makan itu diberhentikan atau tetap diminum? Sebelumnya juga konsumsi suba sama usus tapi cuma 1. Nah, silakan. Ya, makanya ini repot juga ya. Artinya gini, obat apa yang diberikan? Saya kan kalau analisa harus inputnya lengkap. Kalau inputnya nggak lengkap ya, yang keluar juga kira-kira jadinya gitu. Jadi harus obatnya apa dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Untuk khawatir ya. Nanti kalau hal-hal yang spesifik hubungi saya. Gitu. Yes, teman-teman ya, silakan. Kalau ada pertanyaan yang spesifik, butuh penjelasan, silakan nanti mungkin melalui upline-nya bisa kontak ke Dokter Yudi gitu ya dok ya, supaya Ya, melalui upline bisa kontak, tetapi harus dilengkapin ya. Artinya gini, diagnosa dokternya apa, obatnya apa, diminum dengan cara seperti apa, kapan mulai bengkaknya dan sebagainya. Pokoknya sedetail mungkin. Jangan hanya ya. gambaran-gambaran yang Oke. tidak jelas. Yang Gitu ya. lengkap ya teman-teman ya. Oke. Nah ini thank you teman-teman sudah nanya, Dokter Yudi, thank you penjelasannya. Ko Dendi tadi luar biasa ya ceritanya ya, jadi nggak dibohong-bohongin ya teman-teman. Nah ini untuk melengkapi sharing Ko Dendi, ini ada teman kita juga yang mau share sedikit aja teman-teman. Kristina namanya, Kristina, boleh di show videonya nanti dibantu unmute sama Dokter Yudi, silakan. Ini dia mamanya kalau nggak salah juga sempat hasil ceknya kurang begitu baik. Nah tuh ada mamanya tuh berdua tuh. Nah ini dia nih, kita tambahin ya sharingnya ya teman-teman biar komplit. Ini juga dadakan nih kita. Ya, selamat malam Ko Glenn, Nah, Dokter silakan, Yudi, silakan. Ko Agus, Malam. semuanya selamat malam. Ini karena kebetulan baru Rabu kemarin cek ulang lagi mamaku, jadi sebelumnya ini kita semua nggak ada prepare untuk ikut di malam ini Nggak untuk apa-apa. ngebagiin story ini, tapi karena kebetulan juga memang temanya ada Dandi mau cerita tentang jantungnya Ko Dandi yang sembuh dari hasil sama Ursu. Nah kebetulan jadi mamaku juga mau ikut sharing yang udah berobat dari di Medan, semua ada, tapi kita nggak ada slide-nya memang. Dari rumah sakit Kolombia di Medan,
Terus habis itu di sini dari Eka Hospital BSD, udah CT scan juga dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Oke. Jadi awalnya mamaku itu udah hampir 2 tahun, terus habis itu konsumsi Subarasi. Ya, aku giniin deh videonya biar kelihatan Nah, biar jelas. kelihatan mamanya nih, asik. Iya. Selama kurang lebih 6 bulan ini. Jadi dari Januari. Oke, konsumsi dari Januari berarti ya, Christina ya. Iya. Lalu ngecek 2 tahun lalu itu ada apa nih ceritanya nih? 2 tahun ini. Dokter sih langsung udah suruh pasang ring. Oh, Karena mamaku dibilang kena jantung koroner. oke. Dan itu dicek memang ada ya Tante ya? Atau Iya. gimana? Iya, dari hasil iya. Oke. Jadi karena ketepatan anak saya di Jakarta, saya berkunjung ke tempatnya dan saya dibawa berobat ke Eka Hospital. Di Eka Hospital langsung di ekokardiografi. Dokternya masih supaya lebih lengkap, Bu, saya disuruh lagi CT scan di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta. Kesimpulan dokter jantung koroner juga. Oke, dan harus Jadi dilakukan. mesti langsung harus di kateter gitu. Diket Digambar. dulu gitu. Baru untuk mau dipasang ringnya. Tapi karena saya masih mau usaha, nyobain pakai produk ini karena memang baru join di AFC itu baru banget tahun lalu Juli. Ya, tahun lalu ya, Christina ya. Juli. Terus habis itu mulai aku konsumsi rutin, baru aku ceritain sama mamaku. Karena ngebaca di situ bisa untuk penyembuhan jantung juga. Jadi mulai rutin dikonsumsi itu Januari. 1 bulan full, 2 suba pagi, 1 malam ursu. Terus ternyata nggak perlu banyak-banyak banget. Di mamaku tuh cepat banget reaksinya untuk yang jantungnya lebih ke arah normal dari hasil EKG ini. Tanggal Gitu. 27. Jadi 2 pagi, suba, 1 ursu malam ya? Iya, nah tapi udah di bulan berikutnya itu mamaku hanya 1 pagi, 1 malam. Oke, rutin tapi ya? 1 paginya ursu, suba, 1 bungkusnya lagi malam ursu. Nah ternyata ya itu makanya saya berani ngomong, ternyata di mamaku nggak harus jangka panjang banget dan dosisnya banyak. Mungkin juga nggak ada bolong. Ini memang 9 obat dokter juga, cuma udah banyak banget dikurangin. Ini di sini obatnya ada 3 bungkus. Kemarin dibawa ke dokter. Boleh sebut dokternya nggak sih? Nggak usah ya. Itu dokternya bilang udah nggak usah dikonsumsi, ini beberapa udah banyak banget dikurangin. Jadi kita udah nggak. Nah, artinya apa nih Christina? Berarti pengecekan terakhir yang baru hari Rabu kemarin, berarti kan ada hasil terbaru. Apa tuh hasilnya? EKG-nya di sini tulisannya normal sinus rhythm sama normal ECG-nya di sini 27 Juni tuh jam 1 siang. Baru banget nih, keren tuh. Terus karena mamaku bilang karena mamaku kan ngerasa kalau dulu itu di sini karena jantung di sebelah kiri kan suka kayak nyeri sama pegel gitu. Kebetulan aku kan baru lahiran, belum 2 bulan. Memang bayinya gendut banget. Waduh, sehat banget tuh. Lahir 4,7 kilo di Rumah Sakit Pondok Indah Puri, Jakarta. Ya, mamaku sering gendong di sebelah kiri kan, gendong. Aku udah bilang itu pasti karena gendong anaknya. Terus dokter juga cek dari hasil ECG-nya yang normal, itu cuma EKG-nya normal, itu cuma dibilang cuma digosokin apa? Kontrapen doang. Jadi aku ada videonya, dokternya ngomong kayak begitu di depan. Itu cuma nyeri otot doang karena pegel, Bu. Udah gak usah dipikirin lagi gitunya karena mungkin udah 2 bulan berturut-turut. Mungkin dari masih ada ketakutan kali ya maksudnya. Karena mamaku selalu takutan. Itu juga aku videoin dokternya bilang gitu. Karena saya selalu mikirin itu dokter, dia bilang. Udah itu nggak apa-apa Ibu. Jantung koroner, lalu ya kepikiran lah ya kalau Tapi berarti udah 2 kali cek, Christina. Udah 2 kali ceknya komplit ya. Terus habis itu cek ginjal, darah ginjal juga di sini tuh. Pokoknya semua nih dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, CT scan komplit. Iya, udah normal semua. Makanya karena itu mamaku kayak ngerasa, masa sih karena ini, masa sih gitu. Ya kan dokternya udah bilang gitu, terus aku bilangin, kan tolak ukurnya kan dokter sama hasil
tadi. Betul. Nah, ini thank you loh Christina, thank you Tante mau sharing sama kita ya berhubungan jantung ya. Jadi keinget sama Christina. Mungkin dari sisi medis nih, Dokter Yudi mungkin mau tambahin, silakan dok. Post attendisum ya. Apa tuh dok? Keluar tulis post attendisum. Jadi udah nggak lihat gambar lagi. Tapi masih kedengeran nggak dok? Masih kedengeran dok? Masih. Jadi aku bicara ya. Ya seperti itulah yang terjadi bahwa memang produk AFC ini bisa membersihkan pembuluh darah. Itu yang terjadi dan sering kita jumpai. Ini om saya sendiri juga mengalami. Jadi itulah uniknya produk, makanya dokter-dokter pada bingung gitu ya. Teman saya dokter bingung, ini gimana nih ceritanya kok bisa begitu gitu. Karena biasanya harus dipasang ring, ini tiba-tiba orangnya jadi seperti itu. Ada Nah, kaca terus ya Tante ya, Christina ya. Iya kok. Ini Christina ini udah membuktikan banyak sekali loh Tante, mama artinya mamanya sembuh, Christina bayinya, aduh ampun. Iya, gendut banget, tapi nggak ada karena yang lain-lain, kelainan atau apa segala macam mengarah ke obesitas. Enggak, dokter masih bilang normal. Cuma selama hamil emang benar-benar rutin konsumsi luar biasa, kursi sama Suba. Dan dari lahir pun juga udah. Ini kayaknya kita harus bikin sesi sendiri nih sama Christina nanti ya. Sharing lagi ya Christina ya. Jahitan sesalnya cepat kering semuanya deh. Iya. Nanti kita bikin sesi lagi untuk ibu-ibu yang mendambakan anak, lalu yang mau lahiran lancar, lalu mau ASI-nya lancar juga. Nanti Christina boleh sharing ya, kita bikin next-nya ya. Ya kok. Asik. Thank you Christina. Sama-sama. Thank you. Nah itu ya teman-teman ya, kita 2 orang, kita buktikan hari ini. Ya kembali lagi, kita nggak mau klaim-klaim ini obat ini segala macam, tapi teman-teman dengar sendiri ya. Dan Dokter Yudi pun juga tadi udah jelaskan bahwa memang ya produk kita punya patennya dan sangat membantu, dan banyak sekali testimoni-testimoni orang-orang yang sembuh gitu ya. Dan puji Tuhan kita hari ini bisa ngelihat senyumnya Ko Dendi lagi ya. Itu ya Ko Dendi ya, ini udah berkat banget, puji Tuhan kita masih bisa bareng gitu ya. Mungkin Ko Dendi mau closing, silakan Ko Dendi. Iya, makanya kita nggak perlu ragu-ragu sama kualitas produknya kita gitu, seperti itu. Sebenarnya memang kita nih banyak kan memang mantan pasien yang sudah membuktikan gitu apa yang dipatenkan memang berbicara semua sendiri seperti itu. Jadi benar-benar masih banyak banget di luar orang di sana tuh yang nungguin kita sebenarnya gitu. Jadi kita nggak usah minder atau nggak usah ini jual-jual suplemen gitu ya. Padahal kemarin waktu pas lagi di rumah sakit yang pertama juga dibilang gitu, nggak ada yang bisa ngebersihin penyumbatan pembuluh darah tuh nggak ada suplemen dia bilang gitu. Nah kita sekarang di sini sudah buktikan gitu ya, banyak sekali yang terjadi perbaikan. Makanya kita selalu mesti diingat gitu bahwa banyak loh yang masih nungguin kita di luar sana gitu. Yang mau yang nungguin yang menunggu harapan untuk dia bisa pulih, bisa sembuh, bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa aktivitas lagi ya, seperti itu. Jadi jangan bosan-bosannya untuk sharing terus tentang kebaikan ini gitu. Yes, keren Ko Dendi. Dan aku tadi seneng banget Ko Dendi ada rekaman. Ini ada kolateral, ini tumbuh pembuluh-pembuluh baru, saya nggak tahu lah. Dia itu masih inget banget di otak, saya nggak tahu lah gimana. Ya itu ya teman-teman ya. Thank you banget ya Ko Dendi. Mungkin dari Ko Agus sebelum kita nanti ke Dokter Yudi untuk closingnya. Ko Dendi sekali lagi thank you ya. Oke, sama-sama Glenn. Ko Agus, silakan Ko Agus. Oh, minta tolong Dokter Yudi. Ko Agus. Mau nyanyi dia kayaknya nih. Oh iya, silakan Ko Agus. Oke, malam ya. Wah, dengan cerita Dendi, gue merasa beruntung juga, sedang juga ngenalin produk ini ke Dendi ya. Karena bagaimanapun juga kan ini jadi mungkin kita nggak pernah tahu ya siapa kita ngobrol, kita bisa mengubah nasib orang dapat kesempatan hidup kedua kayak Dendi cerita. Jadi teman-teman semua, ayo kita ini sharing ke sebanyak mungkin orang. Karena di luar sana banyak sekali orang yang butuh produk seperti ini loh. Dan kalau kita dengan mengucapkan 1 cerita, 2 cerita ke orang, ini bisa membantu banyak orang, ya kan? Orang tuanya orang, suami pasangannya orang. Jadi akan banyak yang terbantu. Jadi jangan cuma berpikir ini duit bukan gitu loh. Dengan kita sharing itu ada banyak orang yang hidup tentu lebih sehat, ya kan?
oleh karena itu ayo yakinlah produk ini bagus ya. Sudah banyak yang mengalami perbaikan, kesembuhan dan lain-lain ya. Dan untuk kita, tugas kita ya sharinglah sebanyak-banyaknya kemana saja, karena di luar sana saya yakin kok banyak orang yang belum tahu tentang produk ini. Jadi gitu teman-teman, yuk kita saling membantu, saling support ya kan. Ya karena tidak ada apa istilahnya tanpa pamrih lah. Orang mau beli silahkan, paling tidak kita udah sharing gitu loh. Gitu teman-teman. Thank you. Nothing tulus lah ya, Pak Agus ya. Iya. Daripada kita diem, siapa tahu dengan kita ngomong dikit aja malah bisa membantu orang yang sebenarnya memang lagi cari, lagi butuh gitu ya. Iya. Yes, betul. yes. Thank you Pak Agus. Nah teman-teman yang bingung dari tadi ngomong produknya apa, tolong dikontak ke pengundangnya ya. Tolong dikontak aja, nanti akan di-share tuh ya, produknya apa, Subarasi, Usukusi, harganya berapa, nanti ditanyain aja ke pengundangnya. Ya, oke, kita buat closing, Dr. Yudi. Silakan Dr. Yudi, habis ini kita closing acaranya ya. Ya, hari ini luar biasa ya. Nah, yang menarik tuh gini nih, kan Christina tadi ada pegang kertas-kertas tuh, banyak bukti-bukti. Tinggal bikin testimoni singkat aja, video short, dan Glenn mungkin kamu bisa bantu nanti ya kan. Boleh, Jadi nama saya Christina, umur sekian, tinggal di mana gitu aja. Lalu saya lihat pada ibu saya nih hasilnya gini, mengalami sumbatan jantung, minum takaran ini sekian, terus yang terjadi adalah ini loh hasil pemeriksaannya, bahwa ternyata ECG-nya sudah normal sehingga dokter berkata demikian, titik, selesai. Nah, itu powerful banget tuh, Chris. Kita perlu itu, ya kan? Ya. Itu ide bagus juga ya untuk kita bisa sharing ya. Ya. Yes. Oke. Ini malam ini sih bagus banget ya acaranya. 2 orang yang membuktikan bahwa masalah jantung itu bukan menjadi masalah yang permanen dan menakutkan banget ya, walaupun tetap menakutkan tapi nggak banget gitu ya, artinya kita masih ada peluang gitu. Iya. Sip. Nah itu ya teman-teman, thank you ya Dr. Yudi udah dijelasin dari sisi medisnya teman-teman, semoga semuanya jelas gitu ya. Nanti next time, sorry ini ada kendala teknis, kita salah create partisipannya cuma 100. Next time kita lebih banyak lagi ya. Nah nanti Ko Dendi akan share juga ya Ko Dendi ya linknya ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa membagikan ke teman-teman lain yang membutuhkan juga sharingnya. Gitu ya. Christina and mamanya Christina, thank you ya. Nanti kita bikin. Ya sama-sama kok. Ya. Oke, dan nanti saksikan nanti teman-teman ya untuk orang-orang yang mau hamilnya lancar, mau ASI-nya banyak segala macam, nanti kita bikin sesi khusus sama Christina ya. Boleh ya? kok. Boleh banget. Oke, itu aja mungkin hari ini ya teman-teman. Thank you banget Dr. Yudi, Ko Dendi terutama ya, kita punya narasumber miracle ya, living miracle ya. Pak Agus dan semua teman-teman lain, Christina tadi mamanya juga. Thank you semuanya ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya teman-teman. See you semuanya. Thank you. See you, Selamat malam bye. semuanya. Bye.